Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, ya, materi baru ngomongin tentang aljabar. Oke. Nah, aljabar. Kira-kira adik-adik apa sih kalau dengar kata aljabar itu kita ngomongin apa sih nanti? Pagi Noel. Aljabar itu kita ngomongin apa sih kira-kira? Ada yang mau coba kasih statementnya? Ini gak sih? Nanti kita belajar kayak X sama dengan apa, jadi Mhm. suruh mencari X itu aljabar bukan? Hmm, Oke, Suruh itu salah mencari X. satu ininya, tahapan aljabarnya nanti ya. Boleh, boleh. Oke. Yang lain, yang lain? Apa sih itu aljabar? Kalau di Bandung, aljabar itu dipakai buat nama masjid ya. Masjid Aljabar di daerah Gede Bage, dekat Sumarekon. Pagi Jesslyn. Aljabar, apa tuh aljabar? Kalau kalian dengar kata aljabar, apa sih yang kira-kira kalian nanti kita bakal belajar apa sih gitu tentang aljabar? Ada yang mau coba jawab? Yang lain? Atau Kak belum tahu sama sekali gitu kan? Apa tuh aljabar? Masih penasaran gitu. Gak ada? Yuk, sekarang kita lihat ya, pengertian aljabar dulu ya, biar nggak salah konsep gitu. Nah, ini penemu aljabar, namanya Al-Khawarizmi. Nah, beliau ini seorang ahli matematika, astronomi juga, astrologi juga. Lahirnya sekitar tahun 780 Masehi, ya, dan wafatnya di sekitar 850 Masehi. Nah, berarti umurnya sekitar 80 tahun ya? Betul nggak? Umurnya 80 tahunan. Oke. Kayla kayaknya searching dari Google ya, Kay. Oke, oke. Wow, panjang nih, ya. Ya, ini penemunya. Jadi kalian berusaha kenal dulu. Kira-kira siapa sih Kabanar tuh biasanya kutip sejarahnya dulu biar kita nggak asal main comot-comot aja ya. Nah, ini dia. Kalau kalian pengen tahu, ini penemunya ya. Nah, beliau punya konsep begini. Ini salah satu dedikasi dia, kontribusinya. Nah, kata aljabar itu berasal dari kata al dan jabar, gitu ya. Itu punya pengertian satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat. Tadinya di situ, di notasi kuadrat atau persamaan kuadrat. Tadinya dia menelitinya di situ, gitu ya, pengembangannya di situ. Cuman beriring sejalannya waktu, ini banyak dipakai buat menolong dalam pengerjaan matematika, gitu ya. Termasuk nanti dalam uh, Pitagoras, ya. Nanti ini banyak menolong, ya. Ayo lanjut, kita masuk ke pengertian. Nah, perhatikan di sini ada buku. Nah, adik-adik, dalam istilah aljabar itu dikenal dengan namanya variabel. Nanti kita belajar apa itu variabel. Lalu ada istilah lagi tentang koefisien. Lalu ada konstanta. Dan terakhir ada yang namanya suku. Suku bukan suku seperti pengertian Indonesia, ya, bukan itu. Dan suku juga bukan dalam pengertian bahasa Sunda, bukan. Karena suku dalam bahasa Sunda artinya kaki, betul ya. Siapa yang di sini asli orang Sunda, orang Bandung, gitu ya. Gitu. Ya bukan itu. Jadi kalau ngomongin suku, jangan ngomongin tentang budaya, jangan ngomongin tentang kaki juga yang bahasa Sunda, bukan ya. Sukunya nanti kita belajar. Nah, misalkan gini, benar kita mau ajak kita berpikir secara matematis.
dan secara umum lah gitu. Misalkan Kak Bandar punya eh, hewan peliharaan. Misalkan ini ya, 2 kucing, 3 kelinci, 5 burung. Oke, 2 kucing, 3 kelinci, 5 burung. Yang mau Kak Bandar tanyakan adalah misalkan begini. Eh, berapa jumlah hewan peliharaan Kak Bandar? 10. 10. Jumlah hewan peliharaannya ada 10. 10. Oke, clear ya. Jumlah hewan peliharaannya. Kak Bandar nggak ngomongin jenisnya. Bener ya? Oke, Kak Bandar nggak ngomongin jenisnya. Ini ngomongin jumlah keseluruhan. Ada 10. Betul ya? Tapi, apakah 10 ini itu disebut dengan begini? 10 hewan peliharaan atau 10 kelinci, kucing, burung? Mana yang betul? Yang betul 10 hewan peliharaan. Yang lain? Mana yang betul? 10 hewan peliharaan atau 10 kucing, kelinci, burung? 10 hewan peliharaan. 10 hewan peliharaan, Helios. Jeremia juga sama. Yang lain? Mana yang betul? 10 hewan peliharaan kah atau 10 kelinci, kucing, burung? Nah, jadi yang betul adalah 10 hewan peliharaan. Ya, Yasmin juga udah jawab. Jadi yang betul itu ini. Kenapa nggak yang bawah? Ada yang mau kasih alasan nggak? Karena yang di bawah lebih spesifik, sedangkan di atas lebih universal. Oke. Yang di bawah lebih spesifik, yang di bawah lebih universal. Ada alasan lain nggak? Ada alasan lain nggak? Nanti biar ini sebagai pengantar nanti masuk ke aljabar, biar kalian nggak bingung. Nah, kenapa akhirnya yang bawah, yang atas yang betul 10 hewan peliharaan? Karena adik-adik lihat gini, Kak Bandar punya 3 spesies di sini kan. Spesies pertama kucing, spesies kedua kelinci, spesies ketiga burung. Apakah kucing, kelinci, dan burung merupakan spesies yang sama? Tidak. Enggak, berbeda. Beda kan? Beda. Beda. Nah, itulah kenapa pada akhirnya nggak bisa dijumlahin. Seperti yang di bawah, 10 kelinci, kucing, burung, itu nggak bisa. Tapi mereka dalam satu spesies yang namanya hewan peliharaan, betul ya? Betul. Ya. Betul. Kalau lebih spesifik lagi, hewan peliharaannya namanya kucing, kelinci, burung, itu nggak bisa dijumlahin. Ya, kucing ya kucing, spesiesnya. Kelinci ya kelinci, burung ya burung. Nggak bisa spesies kucing itu digabung dengan kelinci. Yang ada kelincinya dikejar-kejar, bener ya? Sama kucing. Betul. Betul ya? Yang Iya. ada jadi dimakan si kelincinya. Ya kan? Makanya kalau kita kandangin hewan peliharaan harus sesuai spesiesnya. Ya. Sampai di sini paham nggak? Paham. Paham ya? Jadi spesiesnya beda dan itu nggak bisa dijumlahin. Spesiesnya beda, nggak bisa dikurangin juga. Ya, spesies itu dalam aljabar itu disebut dengan variabel. Ya, variabel itu kata lainnya jenis atau pengganti.
Ya, tadi Kak Bandar sempat spill ada beberapa istilah dalam aljabar, ada variabel. Nah, variabel itu ngomongin spesiesnya. Kalau spesiesnya beda, nggak bisa dijumlahin ya, nggak bisa dikurangi. Ya, sampai di sini aman? Jelas ya? Jadi variabel itu ngomongin pengganti atau jenisnya atau spesiesnya. Oke. Nah, jadi di matematika aljabar itu nanti sebagai fungsinya menggantikan kalimat yang panjang. Contohnya kucing. Kucing di dalam aljabar, misalkan kita ganti dengan X. Misalkan kucing itu sebagai penggantinya adalah X. Dan kelinci misalkan kita ganti dengan variabel yang namanya Y. Lalu burung kita ganti dengan namanya Z. Nah, ini variabel-variabel yang ada di aljabar. Digantikan dengan huruf baik vokal ataupun konsonan. Ya, yang ada di dalam abjad. Ya. Kak, bebas atau ada aturannya? Untuk penamaannya atau penggantiannya bebas. Selama kalian ingat. Ketika kalian mengidentifikasikan kucing sebagai X, ya harus konsisten. Ya kucing ya X. Gak bisa nanti misalkan kalian udah tentukan kucing sebagai X, tiba-tiba kalian pakai lagi X untuk burung. Gak bisa. Ya, sampai sini nangkep nggak? Ya, jadi satu variabel hanya untuk satu spesies. Paham ya? Oke. Lalu kemudian ini ada gambar buku. Misalkan buku Kak Bandar ganti dengan X atau A. Misalkan ya. Misalkan bukunya adalah A. Buku itu Kak Bandar pakai variabelnya A. Lalu di sini ada gambar mobil. Mobil misalkan Kak Bandar kasih variabelnya adalah B. Gitu ya. Variabelnya pakai huruf kecil ya. Nggak boleh pakai huruf besar. Misalkan buku tadi adalah A, buku adalah A, mobil adalah B. Lalu di sini ada kartu. Jadi kan kalau misalkan buku adalah A, mobil adalah B, nggak bisa dijumlahin kan? Berarti bukunya ada berapa tadi? Ada dua ya. Ada dua buku kan? Berarti ada dua buku. Nah, dua buku ini kan karena kita bukunya udah ganti pakai variabel A, berarti ada dua A. Sampai sini aman nggak? Dan mobil kita ganti pakai B, berarti kalau ada satu mobil, berarti Satu B. 1B. Nah, dalam matematika, angka 1 itu invisible. Nggak perlu ditulis ya. Jadi 1B itu cukup ditulis dengan B aja. Ya. Jadi angka 1 di matematika itu invisible. Nggak perlu ditulis juga nggak masalah. Nggak mempengaruhi nilainya dia. Jadi misalkan Kak Bandar punya dua buku dan satu mobil, maka dalam bahasa aljabarnya Kak Bandar tulis begini. 2A ditambah B. Ingat tadi, spesiesnya buku dan mobil itu beda. Maka dia nggak bisa dijumlahin. Penulisannya seperti ini. Kak Bandar punya dua buku dan mobil. Kak Bandar tulis 2A plus B. Sampai di sini pusing nggak? Enggak sih, belum Ada- sampai pusing. Belum pusing banget sih. Ada pertanyaan nggak? Masih bisa diterima? Jika 2A tambah B, maka hasilnya berapa? Nah, itu nanti kalau ngomongin hasilnya. Ya, misalkan nanti kita ngomongin aset.
Aset itu kan ngomongin nominalnya berapa. Maksudnya Jeremia begitu kan? Iya nggak? Gitu kan maksudnya? Iya. Nanti kalau ngomongin aset, nanti baru kita ke operasi hitungnya. Gitu ya. Kita ngomongin konsep dasarnya dulu. Sampai sini bingung nggak? Belum. Belum. Aman. Wiji gimana, Wid? Mau nanya apa? Lumayan bingung. Bingung? Bingungnya Iya. gimana? Nggak tahu, kayak nggak masuk ke ini aja, nggak masuk ke otak aja. Nggak masuk ke otak? Iya. Oke. Boleh dijelasin nggak sama Kak Bandar? Mulai bingungnya di posisi yang mana tadi? Dari yang itu, yang dari buku itu, yang dari 2 buku Oke, jadi 2 A. di sini ada gambar buku kan? Iya. Ada 2, betul ya? Nah, bukunya Kak Bandar ganti dengan satu huruf atau variabel A. Jadi 2 buku, kalau dalam aljabar, karena bukunya udah Kak Bandar ganti dengan variabel A, maka 2 buku itu, kalau ditulis dalam bentuk aljabar itu 2A. Oh, Nangkep nggak? anggap. Mobil. Tapi itu Kak, yang itu yang 2A plus 8 itu kenapa nggak pakai satunya? Nggak kayak pakai 1B gitu. Nah, tadi yang Kak Bandar jelasin. Angka 1 dalam matematika itu dia invisible. Bisa ditulis, bisa enggak. Dia ditulis atau tidak, dia tidak mengurangi nilainya. Nangkep nggak sampai di sini? 1B dan B itu kan sama-sama punya pengertian yang sama. 1B itu berarti kan ditulis B aja kan cukup. Iya. Ya. Ya, jadi kenapa Kak Bandar punya 2 buku dan 1 mobil, Kak Bandar tulis 2A plus B, itu mempersingkat penulisan sebetulnya. Ya? Iya. Ada lagi pertanyaan? Enggak, Pak. Nggak ada. Aman. Aman. Yuk, udah ya. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Lalu Kak Bandar punya case begini. Pernah nggak kalian tiba-tiba misalkan ke toko buku atau misalkan ke Gramedia, belanja buku-buku seperti ini kebutuhan? Ya, beli alat tulis atau di koperasi sekolah. Sekarang di sekolah kita nggak ada koperasi ya, karena kita basically-nya online. Nah, jadi kalau kalian misalkan pergi ke toko buku dan kalian beli 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 pulpen. Nah, jangan lupa dalam matematika atau dalam aljabar, kita gantikan barang-barang atau spesies tersebut dengan variabel. Ya, buku tulis misalkan kita ganti bebas ya, variabelnya bebas aja. Yang penting kalian konsisten. Buku tulis misalkan kita ganti dengan variabel M misalkan. Berarti kalau ada 3 buku tulis, berarti kalau 3 buku tulis 3M. 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 Pensil kita ganti dengan N. Berarti kalau 2 pensil 2M. 2M. Lalu kalau pulpen kita ganti dengan O. Kalau 3 pulpen berarti 3O. 3O. Nah, sekarang belanjaan yang kita tadi sudah beli 3 buku tulis, 2 pensil, 3 pulpen. Nah, itu kan kita bisa tulis dalam bentuk aljabarnya kayak tadi. 3M plus 2N plus 3O. Nah, masalah harganya berapa, Kak? Nah, itu nanti di struknya kelihatan kan? Ya enggak? Penulisan matematikanya begini. 3M ditambah 2N ditambah 3O yang kita beli tadi. Ingat, harus konsisten mengganti aljabarnya, variabelnya. Buku tulis ya M. Jangan nanti M itu dipakai lagi buat pulpen. Nggak bisa.
Gitu ya. Sampai di sini aman. 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 Ada yang mau bertanya? Ini bukan 30 ya, tapi 3U. Ya. Silakan dicatat dulu kalau penting dicatat. Kalau ada yang mau bertanya, Kak Bandar, coba jawab lagi. Masih muda? Masih aman ya? Masih aman, Kak. Masih aman. Masih aman, Kak. Masih aman. Nah, sekarang kita coba lihat bentuk aljabar yang tadi kalian tanyakan. Kalau sudah ada nilainya gimana, Kak? Gitu kan? Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, misalkan Kak Bandar punya kayak gini. Mari mengenal aljabar. Nah, ini bentuk aljabar yang sederhana tuh begini. Ini namanya aljabar yang disebut dengan persamaan linear satu variabel. Hanya ada satu variabel kan di situ. Variabelnya apa? X. X. Hanya X kan di situ. Ini yang disebut dengan persamaan linear satu variabel. Nanti habis ini, habis aljabar, kita belajar persamaan linear satu variabel. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Tadi namanya apa lagi? Nama aljabarnya? Ini karena ada satu variabel disebut dengan persamaan linear satu variabel. Ya. Kenapa disebut persamaan, Kak? Nah, persamaan itu punya satu tanda yang identik. Ya, persamaan itu punya satu tanda yang identik. Mana, Kak, tandanya? Persamaan itu pasti, Kak Bandar bilang, persamaan itu pasti menggunakan tanda ini. Ini tanda apa? Sama dengan. Sama dengan. Sama dengan. Ya, persamaan itu punya tanda sama dengan. Ya. Apa maksudnya, Kak, sama dengan? Di dalam persamaan, karena dia pakai tanda sama dengan, maka dia punya konsep begini. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ini prinsip persamaan. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya. Mana yang ruas kiri, Kak? Ruas kiri berarti yang di sebelah kiri sama dengan. Ini disebut dengan ruas kiri. Dan ruas kanannya itu yang di sebelah sama dengan. Sebelah kanannya. Berarti ini ruas kanan. Ingat pengertian persamaan. Dia menggunakan tanda sama dengan, yang berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nggak boleh yang kiri lebih besar dari yang kanan, nggak boleh. Karena tandanya sama dengan. Ya kan? Sampai sini nangkep nggak? Ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Itu persamaan. Berarti yang ruas kirinya yang 2X ini 14 dong, soalnya kan dikurang 3. Itu benar nggak sih? Atau gimana? Nah, itu menarik pertanyaannya. Nanti kita cari nilai X. Tapi sampai di sini dulu prinsip persamaannya, nangkep nggak? Nangkep. Ya. Nangkep ya? Ada yang mau bertanya nggak? Nanti kita buktikan apakah ruas kiri dengan ruas kanan itu sama. Nanti kita harus buktikan itu. Ya? Oke? Sudah? Yuk, sekarang kita buktikan. Ruas kiri apakah sama dengan ruas kanan? Tadi menarik yang dibilang sama Jason. Berarti yang kiri harus 14, karena yang kanannya 11. Gitu ya. Karena 14 harus dikurang 3. Ya. Nah, sekarang Kak Bandar tulis di sini tentang penyelesaiannya dulu. Kak Bandar tadi punya 2X min 3 sama dengan 11. Nah, kita kan harus tahu nilai si X ini berapa yang memenuhi. Ya kan? X ini berapa sih nilainya supaya ruas kiri sama dengan ruas kanan? 2 dikali sebuah bilangan, lalu dikurang 3, yang hasilnya 11.
Nah, sebuah bilangan itu berapa? 7. Menarik. Nah, gimana cara dapat 7-nya? Kak Bandar ajarin pelan-pelan ya. Nah, kita ada min 3 di sebelah kiri kan? Kumpulin angka dengan angka. Posisi angkanya ada di sebelah kanan. Di sebelah kiri ada kan? Tinggal pindahin aja yang di sebelah kirinya. Kalau dia pindah atau nyebrang dari sama dengan, Kak Bandar ulangin. Kalau dia pindah atau dia nyebrang dari sama dengan, tandanya berubah. Tadinya negatif, jadi positif. Kalau tadinya dia positif, jadinya negatif ya. Itu aturannya. Oke? Berarti ini 2x tetap di sebelah kiri. Sebelah kanannya jadi berubah ya. 11 min 3 pindah jadi positif 3. Sampai sini dulu deh perubahannya. Apakah aman? Nangkep nggak sampai di sini? Aman. Aman. Nah, lalu tinggal kita tulis lagi 2x. 11 tambah 3 berapa? 14. 14. Oke. Kalau 2x sama dengan 14, 2 dikali sebuah bilangan hasilnya 14. Maka sebuah bilangan tersebut berarti kan 7 kan? 17. Nah, cara dapat 7-nya gimana? Berarti x sama dengan 14, taruh di atas, dibagi dengan Bagi 2. 2. Maka x-nya sama dengan 7. Nah, nilai yang memenuhi adalah untuk si x-nya harusnya 7. Ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa dia seimbang kiri dan kanannya. Yuk. Ya, kita masukin sekarang. Tadi 2x sebagai sisi kiri, min 3 sama dengan 11. Oke ya. Berarti 2 kali 7 dikurang 3 sama dengan 11. 2 kali 7 kan 14. Dikurang 3 sama dengan 11. 14 kurang 3 berapa? 11. 11. 11 sama 11, dengan 11. Inilah yang dimaksud ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Ruas kirinya 11, ruas kanannya juga 11. Itulah yang disebut dengan persamaan. Nah, nilai persamaan yang didapat tadi X-nya adalah 7. Yang memenuhi ya. Oke. Masih Jadi agak yang bingung. bingungnya di mana aja? Ketika katanya mau menyelesaikan sebuah masalah, kan soalnya 2 kali min 3 sama dengan 11. Terus 2x. 2, 2x. Bukan 2 kali, 2x. 2x. Nah, X-nya kan tadi 2, kita udah dapat 7 kan. Nah, ketika 7-nya X-nya kita gantikan dengan 7, berarti 2 kali 7 dikurang 3. tapi itu nggak perlu pakai tanda kali antara 2 dan 7. Tanda kurung itu cukup menyatakan bahwa dia dikali. Gitu. Oke. Ya. Kali itu kan bisa pakai X, bisa pakai titik, bisa pakai kurung. Gitu. Ya. 2 kali 7 kan 14. 14 kurang 3, sisi kirinya 11 jadinya kan. Nah, sisi kanannya kan tetap 11. Itu dia persamaan. Oke. Oke, ada yang masih bingung nggak? Nilai X-nya kita udah cari 7. Nah, untuk mengujinya apakah dia betul ruas kiri atau kanan, nilai yang kita dapat tadi, itu masukin ke persamaannya. Ya, kita uji, betul nggak ruas kiri sama dengan ruas kanan. Itu persamaan, prinsipnya tuh begitu. Ya. Sampai sini jelas? Ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Ada yang bingung? Nggak ada? Kalau nggak ada, Kak Bandar lanjut.
Nggak ada pertanyaan? Lagi nyatet ini, Pak. Iya, lagi nyatet ya. Kak, katanya Kayla masih bingung. Kayla masih bingung. Bingungnya di mana, Kay? Bisa jadi 11. Hmm? Bisa jadi 11. Yang 11-nya? Boleh dijelasin nggak bingungnya yang di mananya? 11-nya karena apa? Dan awalnya gimana juga apa dari awalnya kan terus angka-angkanya tuh bisa tiba jadi 11 masih bingung. Oke, baik. Nah, misalkan gini, Kak Bandar bawanya jangan langsung ke sini. Misalkan Kak Bandar bawa ke soal cerita begitu. Kayla pergi ke pasar. Oke? Ya, kita ibaratkan Kayla pergi ke pasar. Nah, ketika Kayla pergi ke pasar, Kayla lihat ada orang jual buah apel. Ya, Kayla jual buah apel. Ada lihat orang jual buah apel. Oke? Nah, ketika Kayla beli buah apel, ternyata di situ satu apelnya harganya 7.000. Satu apelnya harganya 7.000. Ya. Nah, Kayla tertarik nih, mau beli dua. Beli dua apel. 14.000 kan? Nah, karena Kayla beli dua apel, si penjualnya ngasih diskon 3.000. Jadi berapa yang 11.000 yang harus Kayla bayar kan? Iya. Nah, apel itu Kak Bandar ganti dengan X di sini. Oke? 3.000-nya Kak Bandar tulis 3, karena sebuah potongan harga Kak Bandar kasih minus dong. Ya nggak? Oke ya. Lalu 11.000-nya Kak Bandar tulis 11. Itulah yang Kayla bayar. 11.000-nya. Karena dapat diskonnya. Dapat diskon 3.000. Harusnya 14.000 kan? Iya, Harga aslinya kan ini. Ya, harga aslinya kan ini. Yang ini harga aslinya. 2 apel 14.000 kan? Iya, kalau nggak ada diskon. Kalau nggak ada diskon. Tapi karena ada diskon jadi 11.000. Itulah persamaan yang pertama ini. Nah, dapatlah harga apelnya kan berarti. Dapatlah harga apelnya 7.000 kan? Ini harga apelnya. Iya, harga satu pieces. Ya. Nangkep ya kalau dibawa ke soal cerita begitu ya. Yakinnya lebih gampang kayak gitu. Ya. Nah, jadi ibaratkan aja kalau misalkan kalian bingung dengan variabelnya, kalian ibaratkan aja kayak gitu, kayak tadi belanja ke sebuah pasar atau ke sebuah toko, gitu kan. Lebih ke situ mainnya, ya. Jelas ya dengan penjelasan Kak Bandar ya. Udah bisa dimengerti ya. Oke, nggak bingung lagi kan jadinya? Oke, ya? Kak Bandar, mau Ya. tanya nih. Misalnya nih kalau ada soal nih, bisa nggak sih kayak ruas kirinya yang bagian 3-nya kita ganti dengan tanda tanya, nanti kita harus cari itu 3-nya. Kayak misalnya nih tanda tanyanya harusnya berapa gitu. Bisa nggak sih kayak soalnya begitu atau gimana? Bisa kalau si X-nya diketahui nilainya. Gitu. Kalau X-nya nggak diketahui, maka 3-nya nggak akan mungkin dapat. Nangkep ya? Nangkep. Ya. Kita nggak akan Berarti- tahu dapat promonya berapa kalau kita nggak tahu harga per piece-nya berapa. Kan gitu ya. Ini kan yang diketahui harga promonya 3.000. Misalkan. Ya kan? Kalau harga promonya nggak diketahui, maka kita bingung nanti. Wah, kita harus tahu dulu harga per piece-nya berapa. Gitu. Ya. Tapi Pak, kalau ruas kanannya sudah diketahui, tapi ruas kirinya bagian 3-nya belum diketahui, apakah bisa nggak?
ruas kanannya nggak diketahui, ruas kirinya Diketahuinya, sudah diketahui. enggak, Nggak bisa ruas ya? kanannya udah diketahui. Nggak Iya. bisa juga. Misalkan gini, kayak tadi yang tadi Kak Bandar bawa cerita. Misalkan tadi harga apelnya kan 7.000, gitu kan? Ya kan? Itu kan udah diketahui apelnya 7.000. Ya. Kalau misalkan kita nggak tahu, misalkan harga apelnya juga 7.000, tiba-tiba kita beli 2 apel, taunya dapatnya 11.000 kembaliannya. Kayak kita yang kita bayar 11.000, berarti kan kita mikir bahwa harga apelnya 5.500 dong. Iya nggak? Bukan Iya. harga aslinya lagi. Harga aslinya sebenarnya 7.000. Gitu. Kita udah berpikir, berarti kita 5.500 nih apelnya nih, gitu kan. Terus besok kita belanja lagi, misalkan harganya udah nggak ada promo lagi. Kok tapi jadi 7.000? Kita marah dong sama pembelinya. Pak, kemarin saya beli 5.500 loh. Kok sekarang jadi 7.000? Gitu. Nangkep Berarti ya? berarti nanti kalau soal itu ruas kiri itu harus lengkap ya? Iya. Atau misalkan ruas kirinya diketahui, ruas kanannya enggak, itu bisa dicari. Oh. Oke. Pokoknya harus ada salah satu yang memang harus lengkap dia. Baik ruas kiri atau ruas kanan. Nggak bisa abstrak dia. Kalau kayak tadi misalkan kita beli 2 apel, tiba-tiba kita cuma bayar 11.000, berarti kan kita berpikirnya, oh ini apelnya 5.500 nih. Padahal kita nggak tahu. Iya, padahal kita nggak tahu nih bahwa si penjualnya ngasih promo 3.000 sebetulnya. Buat kita beli 2 tadi kan. Berarti kalau mau bikin soal, yang 2x-nya ini harus diketahui dulu, baru yang 3-nya bisa dihilangin gitu. Iya, misalkan gini, 2x dikurang A. Misalkan 2 kali 7 dikurang A. Sama dengan 11. Itu beda cerita lagi. Ya kan? Misalkan gini, maksudnya Jason mungkin begitu tadi. Misalkan ya, misalkan soalnya gini, 2 dikali 7 dikurang A sama dengan 11. Ini kan berarti kita bukan nyari harga apelnya lagi, tapi nyari harga promonya. Betul ya? Betul. Iya. Jadi beda cari harga apelnya dengan cari harga promonya. Kalau mau cari harga promonya, harga apelnya harus tahu dulu. Gitu. Kalau mau cari harga apelnya, promonya kita harus jelas dulu berapa dapatnya. Gitu ya? Ya, Pak. Oke, clear ya? Aman Clear, ya? Pak. Oke. Aman. Nah, Cara itu kerja soalnya aman, Pak. kalau kalian bingung nanti misalkan bentuk-bentuk aljabarnya seperti ini, seperti bentuk umum seperti ini aljabarnya, bawa ke soal cerita yang tadi kayak Kak Bandar ilustrasiin. Gitu ya. Itu lebih mudah karena lebih relate dengan kehidupan sehari-hari. Cuman Kak Bandar wajib menjelaskan bentuk umumnya seperti ini supaya nanti kalian nggak bingung. Kalau cuman terus Kak Bandar bawa ke soal cerita, nanti kalian terbiasa dengan istilah apa ya, lebih ke aplikatifnya gitu ya. Memang didorong ke aplikatifnya. Cuman kalau konsep dasarnya kurang paham juga, nanti kalian bingung penulisan bentuk matematikanya seperti apa gitu. Ya. Jadi Kak Bandar kasih bentuk matematikanya dulu, baru kita aplikatifnya seperti apa nanti. Gitu ya. Nangkep ya? Nggak sulit kan belajar aljabar? Tidak terlalu sulit yang seperti dipikirkan. Iya. Ya, tidak terlalu sulit sih. Iya, karena kita suka jajan kan, dan kita suka uang. Itu aja intinya. Jadi nggak sulit. Ya, sama Kak Bandar juga kalau lihat makanan suka, dan lihat uang apalagi gitu ya. Bukan mata duitan, bukan, tapi hidup butuh uang kan. Ya. Itu jadi bokeh. Iya, hidup butuh Tuhan dan hidup butuh uang juga gitu ya. Nggak bisa terus berdoa tapi nggak bekerja juga ya. Betul ya? Oke ya, yuk kita absen yuk. 3, 2, siapa lagi nih mau open cam nih? Thank you buat yang open cam lu sepanjang pelajaran. Jangan lupa open cam terus ya adik-adik ya. 3, 2, 1. Oke. Thank you adik-adik semua, sampai ketemu lagi hari Senin ya. Bye-bye. Thank you, Kak. Thank you. Thank you, Kak. Nanti Thank you, Kak Bandar. Iya, thank you. Bye.